Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang berbahagia, kembali bertemu saya pada kali ini di kegiatan pelatihan Microsoft Office 365. Saya akan coba memberikan sedikit gambaran terkait dengan pelatihan Office 365 dan penyelesaian tugasnya. Baik Bapak Ibu, di dalam pelatihan Microsoft Office 365 itu ada materi yang namanya kursus mandiri atau MEC course yang harus diselesaikan sebagai portofolio para peserta. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan menunjukkan sedikit bagaimana kita mengakses kursus itu, dan nanti ketika sudah selesai, di mana kita mengirimkan tugas kursus itu dan apa yang kita kirimkan. Jadi nanti dari awal kita masuk ke kursus, terus bagaimana kita mengerjakan. Setelah mengerjakan kursusnya selesai, kemudian buktinya atau transkripnya kita cek. Kemudian setelah dicek di sana nanti sudah ada, kita download filenya. Nah, setelah filenya kita download, nanti hasilnya kita kirimkan sebagai bukti pemenuhan tugas di tugas mandiri kursus atau MEC course. Jadi urutannya seperti itu. Baik, langsung saja teman-teman kita menuju ke kursusnya. Jadi kita pertama setelah kita login, kita masuk di Office 365, kita masuk ke Teams. Nah, setelah kita berada di tim atau di kelas kita, nah ini masih dalam proses, kita masuk. Nah, kemudian kita menuju ke kelas pelatihan kita, yaitu kelas Jateng 10 Misno. Kita cari di mana? Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, belum ketemu. Nah, ini dia. Kita masuk sini. Kemudian kita cari yang MEC course. Nah, ini kursusnya itu namanya MEC course. Saya memberikan nama channelnya. Kita klik di sini. Kalau di sini tidak muncul Bapak Ibu dan teman-teman, kok ada saluran tersembunyi, dicari saja. Klik, pasti nanti muncul. Terus di kesempatan lain juga kadang-kadang yang tersembunyi ini yang mengumpulkan tugas. Pokoknya ketika kita mencari sesuatu di sini, misalnya entah tugas, entah materi, entah kursus, kalau di sini tidak ada, cari di file tersembunyi. Nah, sini file tersembunyi, MEC course, kita klik. Nah, setelah berada di dalam channel MEC course, ini ada materinya ini, materi kursusnya ini. Materi Office 365 Teacher Academy. Nah, kita klik di bagian materi kursusnya ini. Kita klik di sini, nanti kita akan diarahkan menuju ke tempat yang memuat kursus-kursus itu. Ini sudah masuk Office 365 Teacher Academy. Jadi pastikan di sini adalah Office 365 Teacher Academy. Nah, di sini saya lihat punya tadi saya menggunakan akunnya Bu Lendi. Ini adik saya, tadi sudah terpenuhi atau sudah komplit, sudah dikerjakan. Nah, ketika Bapak Ibu belum mengerjakan, maka Bapak Ibu tinggal, ini kalau belum dikerjakan ini masih kosong, belum ada tanda hijaunya, masih kosong. Di sini juga masih open course. Nah, dan nanti Bapak Ibu klik di sini bisa warna biru ini, atau open course yang ada di sini bisa. Jadi sekali lagi, ketika kita masuk di MEC course, nanti di sini belum ada completed. Nah, di sini nanti masih memulai kursus atau started di sini kalau tidak salah. Bapak Ibu boleh klik di situ langsung boleh. Kalau tidak, di scroll ke bawah, nanti ada menu-menu ini, jenis-jenis kursusnya. Nah, macam-macam kursusnya itu muncul di sini. Kalau tidak salah ada 13.
Setiap kursus itu ada yang 5 soal, ada yang 10, ada yang 15, ada yang 13 per kursusnya ini. Jadi nanti ketika ini belum dikerjakan, saya sampaikan lagi, di sini belum ada tanda centang hijau. Di sini juga bukan retake course, tetapi open course. Retake itu artinya mengambil kembali kursus. Sudah dikerjakan, misalnya di sini nilainya masih 70, akan saya kerjakan lagi, maka ambil retake course. Kalau masih open course, berarti itu belum dibuka sama sekali. Saya akan coba buka di sini untuk melihat seperti apa soalnya dan bagaimana kita melihat di mana soalnya. Kita coba buka di sini. Nah, ini menu-menu yang ada di kursusnya nanti. Nah, karena ini sudah dikerjakan, maka saya coba buka agar kita tahu di mana sih letak soal-soalnya. Saya coba buka di sini, barangkali bisa. Nah, kalau kursus kita belum dikerjakan, itu nanti muncul seperti ini. Nah, ini adalah di sebelah kiri ini yang saya sorot ini menu-menunya atau daftar isinya. Nah, gambarannya adalah ini daftar isinya. Ketika kita akan mengerjakan kursus, seyogianya, sebaiknya agar wawasan kita bertambah, kita membaca isinya ini. Kita baca, videonya kita simak, kita dengarkan dan kita lihat. Kemudian di materi yang kedua juga demikian, dibaca, kalau ada videonya disimak, dilihat dan didengarkan. Materi ketiga juga sama, sampai materi ke-10. Setelah semua materi ini dipahami, kita diminta untuk menyelesaikan kuisnya. Jadi di sini masuk, kita sudah baca semuanya, kita klik kuisnya. Nah, nanti muncul soalnya, teman-teman. Tinggal nanti dibaca, milih true atau false. Nanti dibaca, nanti pilihannya bervariasi. Ada yang true false, ada yang sampai 4, ada yang sampai 5, ada yang hanya benar 1, ada yang benar 5-5-nya. Nah, itu nanti pilihan-pilihannya, pilihan jawabannya itu bervariasi. Ada yang 2, ini kan 2 true dan false. Ada yang 4, ada yang 5. Nanti dapat buka sendiri. Karena ini sudah dikerjakan, maka saya tidak akan mengerjakan lagi. Saya hanya menyampaikan bagaimana kita sampai ke kursus dan cara mengerjakannya. Nah, setelah semua kursus itu tadi dikerjakan, dari 1, 2, semuanya sampai ke bawah ini selesai, maka nanti akan muncul ini completed, jadi course completed. Setelah semua kursus selesai, kita dapat mengecek, memeriksanya, apakah benar kursus saya sudah selesai. Nah, nanti Bapak Ibu, mohon maaf sebelum saya ke sana, setelah teman-teman menyelesaikan kursusnya, nanti di sini muncul nilainya berapa. Nah, ini ada 100%, berarti ini betul semua. Wah, pinter ini. 100%. Kalau ada yang salah, 1 atau 2 misalnya, ini bisa 92%, bisa 89% misalnya, tergantung kesalahannya. Nah, di sini nanti di dalam kursusnya itu, setelah kita masuk di sini nanti, nah di sini di dalam itu ada keterangan bahwa kita harus memenuhi 80% untuk lulus. Jadi untuk mencapai, agar kita memperoleh predikat lulus, harus 80%. Jadi tidak harus semuanya 100, 80% cukup, sudah bisa lulus. Itu terkait dengan kursusnya. Nah, tadi saya sampaikan setelah kursusnya selesai, maka akan muncul completed ini. Nah, setelah selesai, di sini muncul completed, kita akan memeriksa apakah benar saya sudah lulus semuanya. Kita cek di akunnya, kemudian kita klik my profile. Nah, masuk di sini. Nah, ini sudah ada macam-macam kursusnya di sini semua. Kemudian di mana kita mengetahui kita sudah lulus atau belum? Sudah ada buktinya. Nah, kita cari view transcript di sini, teman-teman.
Nah, view transcript, kita klik di sini. Nanti kita sudah tahu sudah berapa kursus yang sudah kita selesaikan di sana. Nah, di sini. Nah, kalau di sini sudah menampilkan semua kursus-kursus yang kita kerjakan, maka muncul seperti ini. Nah, bukti inilah yang nanti akan diminta untuk diupload di pemenuhan tugas kursus MEC atau tugas kursus mandiri. Jadi file ini buktinya. Nah, bagaimana kita mendapatkannya? Nah, file ini teman-teman download saja. Nah, misalnya seperti ini. Nah, biasanya ada sebuah perangkat yang ketika begini saya klik di sini, ini tidak muncul. Nah, menu-menu ini tidak muncul. Nah, ketika tidak muncul, arahkan kursornya ke pojok sini, pojok. Nah, nanti pasti tanda ini muncul. Nah, tanda panah ke bawah ini artinya download. Kita download di sana. Nanti download itu akan tersimpan. Tergantung nanti ada yang otomatis di-download, ada yang diberi pilihan akan mendownload kemana. Nah, ini tadi sudah saya download, maka saya cancel saja. Sudah masuk maksudnya di download saya. Nah, ketika sertifikat buktinya sudah kita dapatkan, sudah kita download, kita ambil itu sertifikatnya. Nah, di download. Kita copy sertifikatnya. Nah, diklik di PDF-nya, kemudian di copy. Setelah di copy, kita kembali ke penugasannya. Kita masuk di kelas 10 Jateng Misno, kelas Jateng 10 Misno di sini. Kemudian masuk di mengumpulkan tugas. Nah, kita cari tugas mandiri di MEC. Ingat, tugas mandiri di MEC ini hanya satu. Jadi tugas mandiri di MEC. Kita klik view assignment. Jadi sekali lagi, ketika kita akan mengumpulkan tugas kursus kita, yaitu berupa PDF sertifikat kursusnya, kita masuk di kelas Jateng. Ini kelas kita maksudnya. Kemudian ketik atau klik tombol atau channel mengumpulkan tugas. Misalnya tadi masih diskusi. Nah, ketik mengumpulkan tugas. Di sana ada 1A, 1B. Nah, kita cari tugas mandiri MEC. Kemudian klik di view assignment. Klik di sana. Nanti di sini akan muncul permintaannya. Yang diminta adalah apa kira-kira. Nah, kita kalau masih seperti ini, scroll ke bawah. Nah, nanti di sini akan muncul tampilan ini masih kosong. Ada di sini nanti di bawah ini kan sudah, karena sudah ada tugasnya. Nah, kalau belum ada kiriman, tadi teman-teman belum mengirim, nanti di bawah ini adalah munculnya add work. Jadi add work. Nah, di sini add work. Nah, teman-teman klik di add work itu, klik di sana, nanti muncul, terbuka, buka ruang seperti ini. Kita klik di sana, Ctrl V atau paste sertifikat tadi. Klik di sana sudah. Kemudian kalau sudah diklik di sana, sudah dipastekan, Bapak Ibu naik ke atas atau close, kemudian muncul di sini tombol turn in. Nah, karena mengapa di sini muncul undo? Karena tadi sudah mengirim. Ini saya menggunakan demo akun yang sudah mengirim. Kalau belum pernah mengirim, nanti tulisannya turn in atau turn in. Kita klik di sana. Klik, nanti sudah masuk di pemilik kelas. Nah, demikian teman-teman sekilas tentang bagaimana kita mengerjakan kursus di MEC. Kemudian setelah selesai, bagaimana kita mengambil buktinya. Setelah punya buktinya, bagaimana kita mengirimkan bukti tersebut sebagai bukti penugasan. Demikian apa sedikit yang saya sampaikan ini. Saya yakin masih kurang dari yang Bapak Ibu dan teman-teman butuhkan, namun mudah-mudahan dapat memberikan sedikit gambaran bagaimana kita menemukan, mengerjakan, dan mengambil bukti kursus yang sudah kita selesaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.